Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syaidal anam alladzi rahmatan lil alam. Wassalatuhu wassalamuhu kal anjumi fil ihtida ila yaumil qiyam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil hakam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'akkir kabirana wa lam ya'rif li alimina haqqahu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada paduka alam junjungan kita semua, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin atba tabiin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, dalam Al-Qur'an dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi, seorang rasul sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bahkan dalam segi kehidupan, dalam segi ekonomi, dalam tata cara kita hidup, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik. Dari segi apapun, dari perspektif manapun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik. Bahkan dalam hadisnya disebutkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'akkir kabirana wa lam ya'rif bi alimina haqqahu. Tidak akan diakui sebagai umatku, kata Rasul, jika seseorang tidak mempunyai rasa sayang, tidak mempunyai rasa hormat, dan tidak mengetahui hak-hak sebagai murid kepada yang jadi gurunya. Bahkan dijelaskan dalam kitab Nasoihul Ibad, dalam kitab Ta'limu Ta'alim, kata Sayyidina Ali, ana abdu man alamani harfan fa in sa'abani wa in sa'ataqani. Saya adalah hamba daripada seseorang yang mengajari saya walaupun satu huruf. Fa in sa'abani, maka terserah dia mau menjual saya, wa in sa'ataqani, ataupun mau memerdekakan saya. Jadi saking mulianya seorang guru, saking mulianya kita mengarungi dalam sebuah kehidupan, kita harus mengetahui hak-hak kita sebagai murid kepada yang jadi guru. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain namanya yang mulia, akhlaknya pun mulia. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul ini mempunyai sifat suri tauladan yang baik untuk kita, baik dari segi kehidupan, dari perspektif manapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap baik. Bahkan dalam namanya pun artinya adalah orang yang selalu dipuji, dan bahkan di dalam setiap hurufnya pun mengandung arti. Yang pertama adalah mim bimakna maujudul khalaik bimaujudihi, adanya kita di alam dunia berkat adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ha bimakna hayatul khalaik bihayatihi, hidupnya semua makhluk di alam dunia karena hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah mim bimakna mautul khalaik bimautihi, jadi matinya semua makhluk berkat meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah dal bimakna duhuluhum al jannata biduhulihi, jadi masuknya manusia umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke surga berkat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Baik, untuk selanjutnya mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang metode dan teknik dakwah ada di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang insya Allah akan saya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Jadi pada ayat ini itu Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar.
gitu. Nah, ma'ruf ini adalah termasuk nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik yang lahir dari nilai tradisi kemasyarakatan yang tentunya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang munkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Nah, sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut yang tadi saya sebutkan kedudukan yang tinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, orang-orang yang mengambil peran demikian itu tadi akan mendapatkan kedudukan yang mulia ya di sisi Allah maupun di masyarakat. Nah, peran apa sih yang dimaksud ini? Jadi peran yang dimaksud itu adalah yang pertama itu adalah nilai-nilai ilahiyah yang tidak boleh dipaksakan apalagi dengan cara kekerasan, tetapi harus disampaikan secara persuasif. Kemudian menganjurkan perbuatan kebaikan itu tidaklah cukup. Nah, tetapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Jadi harus balance antara melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, yang terakhir ini adalah hal-hal yang baik itu harus disampaikan. Demikian pula dengan yang munkar ya, seharusnya itu dicegah. Nah, kemudian juga dijelaskan bahwa orang mukmin itu jangan seperti orang-orang yang berkelompok seperti Yahudi dan Nasrani yang bercerai-berai dan berselisih dalam urusan agama dan kemaslahatan umat, karena mereka itu masing-masing mengutamakan kepentingan kelompoknya. Nah, jadi mereka yang berkelompok-kelompok itu dan berselisih adalah orang-orang yang celaka, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ayat selanjutnya adalah Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia kepadanya dengan cara yang baik dan juga bijaksana, yakni dengan metode hikmah dan mau'idoh hasanah atau nasihat yang baik. Barulah dengan jidal atau membantah atau mendebat dengan cara yang baik pula. Buya Hamka menjelaskan, hikmah adalah suatu kebijaksanaan. Hikmah ini bukan sekedar kata-kata saja, melainkan juga sikap hidup dan perbuatan. Di mana metode dakwah yang digunakan adalah menggunakan cara yang bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih, agar bisa menarik hati orang ketika berdakwah untuk menuju kepada agamanya Allah. Lalu metode yang kedua adalah metode mau'idotul hasanah, yaitu pengajaran yang baik, pesan yang baik juga sebagai nasihat. Menurut Buya Hamka, metode yang kedua ini akan lebih berpengaruh dipergunakan kepada anak-anak yang memang dalam diri mereka itu belum terisi pengajaran yang lain. Lalu metode yang ketiga adalah metode jidal, yaitu debat. Metode ini digunakan jika memang sudah sangat diperlukan,
ketika situasinya memang sudah tidak bisa lagi menggunakan metode hikmah dan ataupun metode maidotul hasanah. Metode yang ketiga ini atau jidal ini digunakan ketika di mana dakwah itu dibantah, disanggah, atau bahkan ditantang untuk beradu argumentasi, tetapi tetap perdebatan yang digunakan harus dengan cara yang lebih baik, seperti tetap menggunakan kalimat yang lemah lembut, tutur kata yang baik, juga dengan cara yang bijak. Dalam ayat ini juga menjelaskan mengenai tugas dan kewajiban kita hanyalah berdakwah. Dan yang lebih mempunyai kuasa untuk memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang metode dakwah yang ada dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh ma'ruf dan mencegah yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Satu di antaranya disampaikan oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan surat At-Taubah ayat 71 bahwa Allah menceritakan sifat-sifat kaum mukminin yang terpuji. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lainnya, yakni mereka saling menolong dan mendukung. Nah, dalam hadis sahih yang diungkapkan itu perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling mencintai dan menyayangi adalah seperti tubuh yang satu. Jika salah satu organnya mengadu atau kesakitan seperti sakit gigi gitu, maka organ tubuh yang lainnya memberi perhatian, yaitu lewat demam dan tidak tidur. Nah, ketika kita sakit gigi pasti kita juga gak enak makan, terus perut kita jadi lapar, terus juga badan kita jadi gak enak. Itulah yang dimaksud dengan saling mengadu gitu. Nah, kelanjutannya dari firman Allah Ta'ala, mereka menyuruh kepada kema'rufan, mencegah dari kemungkaran, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Berarti mereka taat kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluknya, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dalam berbagai perintah maupun larangan yang disyariatkan oleh Islam bagi setiap pemeluknya. Nah, mereka itu akan dirahmati oleh Allah, yakni Allah senantiasa merahmati orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut gitu. Terdapat juga berbagai nilai-nilai pendidikan Islam yang termaktub dalam ayat At-Taubah ini, ayat 71. Di antaranya yaitu yang telah diungkapkan oleh Malia tahun 2016. Yang pertama, mengajarkan kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa tolong-menolong dalam setiap aktivitas apapun, aktivitas keseharian kita. Tolong-menolong yang dimaksud di sini adalah dengan sepenuh hati, penuh kasih sayang, jiwa yang ikhlas, dan tidak sekedar pada suatu hal yang bersifat material. Jadi tidak mengharapkan balasan apapun. Terus juga ini lebih condong pada setiap hal yang berkaitan dengan ketakwaan pada yang kuasa. Nah, kita juga harus bisa mengimplementasikan rasa tolong menolong itu. Yang jelas bukan tolong menolong pada setiap perihal mengarah pada kemungkaran maupun kemudaratan ya. Jadi kita harus ke dalam kema'rufan gitu, pada Allah dan Rasulnya, yang merupakan wujud dari keimanan seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang memancarkan melalui tingkah laku sehari-hari. Nah, jelas pemimpin merupakan figur yang menjadi contoh bagi setiap insan yang dipimpin olehnya. Sosok ini harus mempunyai profil yang baik agar pantas apabila dicontoh dan dijadikan panutan bagi setiap masyarakat secara umumnya gitu. Nah, pada ayat At-Taubah ini Allah telah memerintahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW. Dengan ketaatan ini harusnya mengantarkan setiap insan kita untuk senantiasa mengikuti apa yang telah ditauladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika profatik harus senantiasa lekat dan tumbuh baik dalam aktivitas ibadah sampai pada setiap tingkah laku keseharian kita, secara khusus Rasulullah telah mewariskan jiwa kekhalifahan kepada setiap khalifah penerus kepemerintahan Islam setelahnya. Jika jiwa kepemimpinan itu seharusnya bisa terus diwariskan hingga pemimpin yang ada pada era sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohon ampunanlah untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, dari Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini, kita bisa mendapatkan satu metode dakwah, yaitu bersikap lemah lembut. Seperti yang kita ketahui bersama, Rasulullah SAW telah banyak mencontohkan kepada kita untuk senantiasa menggunakan kata-kata yang ahsan atau kata-kata yang lemah lembut. Entah itu ketika kita berbicara gitu ya kepada yang umurnya di bawah kita atau yang sepantaran atau bahkan yang lebih tua di atas kita, kita harus selalu menggunakan kata-kata atau bahasa yang ahsan atau lemah lembut. Nah, terutama ketika berdakwah nih, kita juga harus selalu menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mad'u kita atau kepada teman kita, tetapi bahasa yang kita gunakan itu tidak ahsan atau tidak lemah lembut, nah otomatis kemungkinan besar orang tersebut tuh pasti akan merasa tersinggung alih-alih tersadarkan gitu ya akan kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan gitu tata bahasa yang kita gunakan, harus lemah lembut, harus ahsan gitu ya, agar pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada mad'u kita gitu, dan tersampaikannya ini maksimal gitu ya, secara sempurna gitu, jadi tidak ada kesalahpahaman di dalamnya gitu. Makanya kita harus senantiasa berkata yang ahsan atau lemah lembut. Jangan sampai ketika niat kita baik gitu ya, kita ingin mensyiarkan Islam, kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, ingin mengingatkan kepada sesama muslim, tapi jatuhnya malah feedbacknya itu kita akan mendapatkan feedback yang negatif gitu, karena bahasa kita yang kurang ahsan dan tidak lemah lembut tersebut gitu. Makanya ketika kita mau berdakwah atau berbicara, kita harus senantiasa memperhatikan gitu, apakah kata-kata kita sudah betul, harus seperti apa gitu, agar kita pun mendapatkan feedback yang positif gitu dari mad'u kita, dari lawan bicara kita, seperti itu. Nah, itu dia beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai teknik dan metode berdakwah. Semoga apa-apa yang kami sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini.
Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.